Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati kepada Profesor Dr. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Yang kami hormati kepada Profesor Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang kami hormati ibunda kami, ibunda tercinta Dr. Hajah Khairatul Idawati selaku Kaprodi Pasca Sarjana PAI sekaligus Master Trainer Pasti Aksi Literasi, sekaligus kepada Bapak Dr. Hanifuddin. Dan tak lupa kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan menyayangi saya dan mendukung saya sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Dan tak lupa kepada teman-temanku yang dirahmati oleh Allah. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Vianti Malasari, saya dari Pasca Sarjana PAI Unhasi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pasti aksi literasi yang saya ikuti hari ini, yaitu saya akan mempresentasikan atau menjelaskan rangkuman satu bab tentang kecerdasan visual spasial yang saya rangkum dari buku Pengembangan Kecerdasan Majmuk. Rangkuman itu saya jabarkan melalui peta imajinasi yang saya tunjukkan kepada Anda semua. Baik. Ada beberapa komponen yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama tentang definisi kecerdasan visual spasial, komponen, lalu neurologis, sekaligus indikator. Apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan visual spasial? Kecerdasan visual spasial adalah kecenderungan atau kecerdasan gambar pandang ruang. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan spasial, visual spasial, dia akan memiliki persepsi atau memiliki ketelitian dalam penglihatan. Lalu ia mampu mentransformasikan apa yang ia lihat, mengimajinasikan apa yang ia lihat melalui gambar-gambar, bentuk-bentuk atau warna. Itu yang disebut sebagai kecerdasan visual spasial. Lalu apa sih komponen kecerdasan visual spasial? Itu ada dua komponen, yaitu yang pertama adalah kepekaan. Jadi seseorang itu dinilai ia memiliki kecerdasan spasial, visual spasial jika ia memiliki kepekaan terhadap warna sebuah bentuk. Lalu ia memiliki keseimbangan ketika menggambar atau ketika melihat sesuatu, ia memiliki keseimbangan. Dia bisa menilai hal ini atau sesuatu itu seimbang atau tidak. Jika seorang memiliki kemampuan itu, maka indikasinya ia memiliki komponen kecerdasan visual spasial. Ia juga mampu memotret sesuatu. Lalu ia mampu membayangkannya. Intinya, komponen kecerdasan visual spasial adalah ketajaman pada pengamatan. Jadi ada dua komponennya, yang pertama adalah kepekaan, lalu ia membayangkan. Tapi kuncinya adalah ketajaman pengamatan. Baik, selanjutnya adalah neurologis. Menurut Gardner 1993, menurut kecerdasan multiple intelligence, bahwa kecerdasan visual spasial itu berada pada hemisfer kanan belakang atau lobus occipitalis. Lobus ini berfungsi untuk membayangkan sesuatu, lalu menerima dan mengelola informasi dari penglihatan. Nah, hal ini bisa terjadi pada anak usia dini seperti 9 tahun sampai 10 tahun. Jika anak usia ini memiliki kecerdasan yang seperti saya sebutkan, yang mampu membayangkan, mampu melihat dengan teliti, mampu menirukan sesuatu, memiliki kepekaan terhadap garis, benda, bentuk, warna, maka ia bisa dinilai sebagai orang yang memiliki kecerdasan otak kanan. Baik, selanjutnya adalah indikator. Teman-temanku, tidak heran jika kita melihat anak usia 9 sampai 10 tahun, ia suka mencoret-coret benda, tembok, kertas,
lantai atau tempat-tempat lain ketika ia memiliki pena atau warna. Karena hal ini dalam otaknya dia memiliki kemampuan topologis, yaitu kemampuan untuk mengurai. Maka jika anak memiliki kecenderungan dalam hal tersebut, maka jangan sesekali melarang mereka, karena hal ini bisa mengarahkan mereka memiliki kecerdasan yang lebih pada kecerdasan otak kanan atau disebut sebagai kecerdasan visual spasial. Ada juga indikator. Kita bisa melihat anak kita atau anak didik kita memiliki kecerdasan visual spasial jika ia mudah membaca peta, membaca grafik, atau lain sebagainya. Ia juga suka melukis, membuat karya, menempel kolase, membuat gambar, menirukan gambar orang, lalu melihat gambar orang lalu bisa menirukan dengan baik dan sangat sempurna atau sangat persis, maka ia disebut sebagai disebut sebagai memiliki indikator kecerdasan visual spasial. Lalu juga ia suka permainan yang menghubungkan dengan seperti rubrik. Dia juga suka melamun, tapi melamunnya bukan melamun hal-hal yang sepele atau yang tidak. Ia berimajinasi, membayangkan sesuatu yang ada di otaknya lalu ia mengimajinasikannya. Lalu ia juga suka dengan konstruksi yang berhubungan dengan 3 dimensi. Dia suka hal-hal rumit, dia suka mencoret-coret, dia lebih suka informasi melalui visual daripada kata-kata. Baik, mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat saya dan teman-temanku yang mendengarkan video saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.